Bismillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Al-ayah. Ma'asyiral mukminin, ikhwatu iman, sahabat TV PPI 69 Matraman Kota Jakarta Timur yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan takdir dan inayah Allah pada kesempatan saat ini kita masih berada dalam kondisi sehat walafiat di bulan suci Ramadan, dan kita alhamdulillah melaksanakan saum di siang harinya dan ibadah sunnah yang lainnya. Kita juga melaksanakan tarawih di malam harinya dan juga sunnah-sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan ibadah saum dan ibadah tarawih juga ibadah yang lainnya yang sunnah dijadikan amalan solihah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, di antara keutamaan bulan suci Ramadan, Allah ciptakan Ramadan bulan di dalamnya ada saum. Ada yang paling utama lagi, yaitu di bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-ayah. Di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad di kota Mekah Al-Mukarramah. Ikhwatu iman sekalian, di antara amalan-amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah, yang paling dicintai oleh para sahabat salafus sholih, ketika datang bulan suci Ramadan, mereka tidak lepas daripada membaca Al-Quran. Bagaimana Al-Quran sebagai mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan tidak pernah sirna sampai hari kiamat kelak. Dan dengan Al-Quran seseorang bisa mendapatkan syafaat dari Allah. Di dalam sabdanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadisnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Baca oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang kepada kalian pada hari kiamat safi'an, menjadi penolong li ashabihi, bagi orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Bagaimana Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, dan bagaimana cintanya Rasulullah dan para sahabat kepada Al-Quran, maka apa yang dilakukan di bulan suci Ramadan, mereka tidak lepas daripada Al-Quran. Rasulullah membaca Al-Quran khatam sampai dengan tanggal 21 sampai tanggal 20 Ramadan dihatamkan 3 kali. Kemudian di 10 hari yang terakhir dia bisa mampu menghatamkan 3 kali. 1 bulan berarti 6 kali hatam. Begitu para sahabat-sahabat yang lain juga sama. Maka dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan dimuliakan. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, ketika datang bulan suci Ramadan, ketika datang 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, mereka meninggalkan membaca buku-buku hadis, membaca buku-buku pengetahuan, membaca buku-buku tafsir. Yang mereka baca hanya Al-Quran, dan membacanya bimushafin, di mushaf Al-Quran. Kalau ditanya, kok para sahabat membaca Al-Quran yang di mushaf?
Selain dari mushaf apa? Kalau sekarang kan selain di mushaf ya di HP. Nah kalau sekarang kita selain membaca Al-Quran di mushaf, di Al-Quran ada juga di HP. Tapi para sahabat membaca Al-Qurannya itu di mushaf, di Al-Qurannya, di buku Al-Qurannya. Karena apa? Selain di mushaf Al-Quran, mereka sudah hafal di luar kepala. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan mushafnya. Karena na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai Rasulullah mengaduh kelak di akhirat pada hari kiamat kepada Allah tentang umatnya yang hampir saja mereka masuk ke dalam surga, diseret oleh Allah tidak jadi masuk ke dalam surga, mereka terpental, mereka betul-betul didorong oleh Allah sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu dan menangis. Apa kata Rasulullah kelak di hari kiamat? Surah Al-Furqan ayat 30. Nabi mengatakan, wa qala Rasul, dan berkata Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku lil Qur'ana mahjura, sudah meninggalkan Al-Qur'an. Hadzal Qur'ana mahjura, mereka sudah betul-betul meninggalkan Al-Qur'an. Jadi kalau mereka sudah meninggalkan Al-Qur'an, dunia terhina, di akhirat dia akan binasa dan celaka. Betapa mulianya orang yang hidup dengan Al-Qur'an. Betapa nikmatnya orang yang bersahabat dengan Al-Qur'an. Maka di dalam hadisnya Nabi mengatakan, al-mahirul bil Qur'an ma'a safaratin kiramim bararah. Walladzina yaqra'una al-Qur'an walladzina yaqra'una al-Qur'an wa yatata'ta'u bihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrani. Apa kata Nabi? Orang yang mahir membaca Al-Qur'an akan bersama rombongan para malaikat yang mulia dan terpuji. Dan orang-orang yang terbata-bata tidak lancar membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala membaca Al-Qur'annya, dan yang kedua, pahala semangat belajar untuk bisa membaca Al-Qur'an. Betapa mulianya orang-orang yang selalu bersahabat dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini jadikan sahabat yang paling dekat dengan kita Al-Qur'an. Di mana-mana kita bawa Al-Qur'an, untuk Al-Qur'an menjadi juru selamat buat kita semua. Demikian ikhwati iman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan insya Allah kita semua akan menjadi generasi Qur'ani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.